Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Mejua-jua. Yahovu. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 16 sampai 21. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku berkata, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian pembacaan firman Tuhan. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Marilah kita bersukacita di dalamnya. Hari ini adalah hari yang istimewa, Minggu Info Kafid, di mana kita diyakinkan bahwa jika kita berseru kepada Tuhan, maka kita akan didengarkannya. Jika kita mencari Tuhan, kita akan menemukannya. Jika kita bertanya tentang keberadaan Tuhan, kita akan mendapatkan jawabannya. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi saya secara pribadi. Bertemu dengan saudara-saudara umat Tuhan, anak-anak Tuhan, ribuan berkumpul di tempat ini, di HKBP Pardamaian ini, di gedung gereja ini. Lantai bawah ini penuh, hingga di bagian depan harus diisi. Duduk di sebelah sana, di balkon, bahkan di luar, di halaman gereja ini, ribuan saudara-saudara yang datang dengan kerendahan hati, yang datang dengan rasa lapar dan haus untuk memuji, memuliakan Tuhan, bermohon akan anugerahnya, mendengarkan firman-Nya. Sungguh luar biasa.
Saya secara pribadi sangat terkesan. Dan bukan hanya karena jumlah, tetapi saya memiliki keyakinan yang kuat bahwa saudara-saudara semua yang ada di tempat ini adalah pribadi-pribadi yang istimewa, pribadi-pribadi yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang dipilihnya. Saya mencoba dengan cepat dari tadi melihat dari depan sampai ke belakang dan merasakan pancaran sinar wajah, pancaran mata saudara-saudara yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dan itulah kekuatan jemaat ini. Dan itulah kekuatan jemaat ini. Saya merasakan atmosfer yang luar biasa, memberikan semangat, memberikan kekuatan, dan memberikan harapan akan masa depan gereja, akan masa depan masyarakat kita, akan masa depan bangsa dan negara kita, dengan menyaksikan ribuan kaula muda. Saya yakin mayoritas dari saudara-saudara adalah mahasiswa, ya. Saya yakin mayoritas dari saudara-saudara masih sedang dalam studi. Mungkin sebagian sudah bekerja, atau bahkan mungkin sebagian sudah berkeluarga. Tetapi dengan generasi muda beriman yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji seperti saudara-saudara, maka di tangan saudara gereja akan melangkah mantap. Bangsa dan negara kita akan melangkah jaya. Jika ada impian bangsa ini untuk menuju Indonesia emas tahun 2045, saudara-saudaralah para pemimpin-pemimpinnya. Saudara-saudaralah yang akan menentukan pergerakan bangsa ini. Dan saya sangat yakin, jika bangsa ini di tangan orang-orang beriman, maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Saya tidak katakan di tangan orang-orang pintar, tetapi di tangan orang-orang beriman, dan lebih baik di tangan orang-orang pintar beriman. Karena sesungguhnya kepintaran tanpa iman itu sangat berbahaya. Dan pada waktu yang sama, orang beriman tanpa pengetahuan itu juga buta dan lumpuh. Karena itu, generasi muda seperti saudara-saudara yang sedang menimba ilmu, yang sedang belajar, perlu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Dan saya sangat yakin bahwa saudara datang ke tempat ini secara rutin dan sering ke HKBP Pardamaian ini karena saudara sudah mencintai firman Tuhan. Saudara sudah memiliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Bukan seperti umat yang dalam nats firman Tuhan hari ini disebutkan, sekalipun mereka mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka tidak menanggapnya. Sekalipun pemberitaan itu sudah berulang-ulang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tetapi mereka tidak mengertinya. Sekalipun mereka sudah berbicara sampai ke ujung bumi, tetapi mereka tidak memahaminya. Kenapa? Karena sesungguhnya
sekalipun mereka mendengar, tetapi mereka tidak membuka hati. They just hear, they don't listen. Jadi hear, mendengar, dengan listen itu berbeda. Listen adalah merupakan attitude, ketaatan pada apa yang didengarnya. Karena itu firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta apa kelanjutannya? Serta memeliharanya. Dan lebih dalam lagi, serta menghidupinya. Dan dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan memelihara firman Tuhan, dengan menghayati firman Tuhan, dan berupaya menghidupi firman Tuhan, maka iman akan muncul, iman akan bertumbuh, dan iman itulah yang paling utama. Orang beriman yang melangkah bersama Tuhan akan tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji. Orang beriman tidak akan gampang patah semangat. Orang yang beriman tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh zaman ini. Orang beriman tidak akan gampang menyerah. Sebaliknya, orang beriman akan mampu melihat jauh ke depan dan melangkah bersama Tuhan menghadapi berbagai tantangan, rintangan, cobaan, bahkan ancaman kehidupan, dan mereka tidak pernah menyerah. Orang beriman dalam hidupnya sepertinya sudah mendapatkan apa yang diimpikannya, apa yang dicita-citakannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam gerakan reformasi di abad yang ke-16, salah satu pilar yang ditemukan oleh Martin Luther adalah ini: iman. Dan itu ditemukan melalui perenungan yang mendalam akan kitab Roma. Jadi Martin Luther dan banyak ahli teolog besar seperti Karl Barth yang sangat berpengaruh di seluruh dunia memang mendalami kitab Roma ini sebagai salah satu kitab utama yang dituliskan oleh Paulus, misionaris paling berpengaruh. Dan salah satu pernyataan yang ditemukan dalam kitab Roma ini adalah iman. Justification by faith. Pembenaran oleh iman. Jadi 3 pilar gerakan reformasi. Yang pertama, sola fide, sola gratia, dan yang ketiga, sola apa? Sola scriptura. Sola fide, bahwa kita dibenarkan hanya oleh iman. Iman kepada Yesus Kristus. Bahwa kita akan mendapatkan penghapusan dosa, keselamatan dan hidup yang kekal, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena iman. Dan yang sejalan dengan itu adalah sola gratia, hanya oleh anugerah. Bahwa keselamatan itu kita dapatkan bukan karena perbuatan, bukan karena kekudusan, bukan karena pietisme kita, tetapi oleh anugerah Tuhan.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ajaib benar anugerah yang menyelamatkan orang hina dina seperti aku ini, sebagaimana digubah oleh John Newton dalam lagu yang terkenal itu, Amazing Grace. Sola Gratia. Dan kemudian yang ketiga, Sola Scriptura. Hanya sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab. Firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Tuhan yang harus kita dengarkan, yang harus kita baca, yang harus kita renungkan, sehingga iman dari hari ke hari semakin bertumbuh, semakin kokoh, semakin kuat, dan pada akhirnya saudara, saya, kita adalah orang-orang beriman yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji. Dalam hidup ini kita menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, bahkan ancaman. Terutama saudara-saudara saya yang masih studi, para mahasiswa. Saya tahu karena saya alami. Saya tahu karena saya alami. Ada saatnya dalam hidup ini, apalagi dalam hidup seorang pelajar, bahwa nampaknya semuanya empty, kosong, tidak ada artinya. Apa gunanya saya pelajari ini? Apa tujuan ini saya pelajari? Kalaupun saya menjadi sarjana, apakah itu sudah menjadi jaminan? Belum lagi persoalan ekonomi, permasalahan uang, belum lagi relasi kepada sesama kita, teman satu kos, teman satu kelas, kompetisi dalam satu kelas atau stambuk. Belum lagi mungkin sikap dan pendekatan para pengajar atau dosen yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Keadaan ekonomi keluarga, orang tua sakit, gagal panen, terjadi bencana alam, banjir bandang di kampung halaman. Sangat banyak, sangat banyak tantangan. Dan terkadang itu yang membuat kita bisa menyerah, give up. Apalagi kita tidak mendapatkan nilai yang bagus, nilai A plus. Saya tahu kalau sekarang IPK 3,0 masih terhitung rendah, ya. Kalau di zaman kami dulu 3,0 sudah termasuk tinggi. Jadi rasanya mustahil ada orang yang dengan IPK 3,6, 3,7, 3,8. Wah, kalau sudah dapat 2,7, praise the Lord, puji Tuhan. Kalau sampai 3,0, itu orang yang luar biasa itu. Jadi saya yakin kalau di zaman kami kalian semua adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Terimalah itu. Karena
itu jangan pernah menyerah. Orang beriman tidak pernah menyerah. Kita kenal Nelson Mandela. Dia pernah memberikan nasihat kepada seorang pemimpin negara besar yang gagal dalam kehidupan personalnya. Dan dia katakan seperti ini: the greatest glory in life lies not in never falling, but in rising up every time you fall. Kemuliaan tertinggi hidup ini tidak terletak pada kenyataan bahwa kita tidak pernah gagal, tetapi pada kenyataan bahwa kita bangkit ketika kita gagal dan jatuh. Karena itu jika saudara jatuh, bangkit lagi. Saudara jatuh lagi, bangkit lagi. Saudara gagal, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Itulah sikap orang beriman. Never give up. Jangan pernah menyerah. Selalu coba. Coba dan coba. And you will see the greatest glory of life when you rise up. Saudara akan melihat kemuliaan hidup yang sesungguhnya ketika saudara bangkit. Beberapa tahun yang lalu, saya secara pribadi dan saya pikir banyak orang di dunia ini sangat terinspirasi oleh kesaksian seorang artis penyanyi yang bernama Jane Mark Chweski. Kalau tidak salah tahun 2020, 2021 masa-masa Covid, dia didiagnosa menderita penyakit kanker ganas. Dan kanker ganas itu telah melebar hingga ke hati, ke paru-paru, sampai ke tulang belakang. Dan dokter ahli menyimpulkan bahwa kemungkinan hidup Mark Chweski tinggal 2%. Bayangkan, tinggal 2%. Tetapi dia berkata, Jane Mark Chweski mengatakan, dengarkan ini, 2% is not 0%. 2% itu bukan 0%. Masih ada harapan. Dan di tahun 2021 dia mengikuti audisi American Got Talent. Dan dia menyanyikan sebuah lagu gubahannya sendiri dengan judul It Is Okay. It is okay. Dan dengan suara merdunya dia menyanyikan itu di audisi tahun 2021. Dan juri yang paling legendaris di American Got Talent yang bernama Simon Cowell langsung memencet tombol Golden Buzzer sebagai penghargaan kepada Jane Mark Chweski. Dia dihargai dan dia menginspirasi seluruh dunia. Memang beberapa tahun lalu, kalau tidak salah 2 tahun lalu, 2023, dia meninggal dunia karena kanker ganas itu. Tetapi dia sudah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Saudara-saudaraku, kita sebagai orang-orang beriman, bagaimanapun situasi dan kondisi kita sekarang, never give up. Bangkitlah sebagai orang beriman dan wariskan hal yang sangat berharga,
Jadilah inspirasi bagi banyak orang. Dan orang beriman itu akan mencapai potensi tertinggi dalam hidupnya. No matter what. Apapun keadaanmu saat ini, apapun kemampuanmu, apapun talentamu, tidak ada talenta yang sedikit, yang rendah, tidak ada. Semua itu yang diberikan oleh Tuhan sangat berharga. Karena itu saya Pendeta Deonal Sinaga menyampaikan kepada saudara-saudaraku, secara khusus kepada adik-adik saya. Mungkin banyak dari saudara-saudara sebenarnya adalah seusia anak saya. Kalau dari segi usia ya, harapan saya, hiduplah dengan iman dan melangkahlah dengan iman. Saudara tidak akan pernah menyesal, karena saudara sangat berharga di mata Tuhan. Saudara sangat istimewa di mata Tuhan. Saudara adalah seperti the apple of God's eye, biji mata Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Yang perlu saudara lakukan adalah a little bit more attentive, sedikit lebih sensitif mendengar suara Tuhan. Seperti Samuel yang waktu tidur itu, Samuel, Sam, seperti ini ada ini, siapa namanya? Baris kedua ini siapa namanya? Ya, Abdi. Oh ini suara Tuhan. Bayangkan namamu masing-masing. Ini siapa namanya? Iren, dengarkan suara Tuhan. Setiap nama kita itu istimewa di mata Tuhan, dan kita dengarkan panggilan Tuhan. Dan ketika kita jeli mendengarkan suara Tuhan, disitulah perjumpaan kita, dan kita akan semakin rindu. Kita akan mencari Dia, cari Dia melalui firman-Nya yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Baca, renungkan, maka keyakinan saya yang pertama tadi akan benar-benar menjadi kenyataan. Kalau tidak 90%, 100%. Harapan saya 100%. 100% karena semua saudara-saudara adalah anak-anak Tuhan yang istimewa, anak-anak Tuhan yang dipilihnya, anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Dan from you God expects much. Tuhan mengharapkan hal-hal besar dari saudara. Saudara tahu apa yang diharapkan Tuhan dari saudara? Yang diharapkan Tuhan dari saudara adalah the best, yang terbaik, not less than that, tidak kurang dari yang terbaik. Dan saudara bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yang terbaik bagi orang tua, yang terbaik bagi bangsa dan negara, yang terbaik bagi gereja, yang terbaik bagi orang yang duduk di dekatmu, not less than that. Therefore, be the best version of yourself. Jadilah pribadi yang terbaik. Dan pribadi yang terbaik adalah pribadi
beriman, yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat dan tahan uji. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik dan maha pengasih, kami puji muliakan nama-Mu yang kudus. Engkau sungguh baik ya Tuhan kepada kami, pribadi lepas pribadi, tanpa terkecuali yang ada di tempat ini, yang mendengarkan firman Tuhan. Kami semua adalah orang beriman yang haus dan rindu akan firman Tuhan, yang ingin setiap hari dijangkau oleh firman Tuhan, yang butuh seruan Tuhan, sentuhan tangan Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami, yang bekerja dalam hidup kami masing-masing. Engkau tahu ya Tuhan situasi kondisi hidup kami masing-masing yang beragam, yang sebagian baik-baik saja, tetapi sebagian mungkin menghadapi pergumulan, tantangan, bahkan mungkin hal-hal yang membuat sakit, kecewa, kehilangan harapan. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Tuhan demikian mencintai kami, dan kami begitu berharga di mata Tuhan. Yakinkan kami ya Tuhan akan kebenaran firman-Mu, akan janji-Mu bahwa Kau tidak pernah membiarkan kami dan meninggalkan kami satu orang pun, dan bahwa kami adalah seperti bola mata Tuhan yang sangat berharga di mata Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan, pakailah hidup kami melayani-Mu dan melayani sesama. Bentuk kami ya Tuhan sebagai orang beriman, sehingga kami menggapai versi terbaik diri kami. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas pelayanan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Semua Parhalado, Ama Ina. Demikian juga dengan kelompok pemuda yang Tuhan pakai melayani di tempat ini. Tuhan berkati mereka semua. Berkati hamba-hamba Tuhan, Inang Biwelfro Marta Purba, Amang Guru Hotman Napitupulu, Amang Pendeta Delki Simamora, yang dengan sungguh-sungguh memberikan hati, pikiran dan jiwanya, memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak Tuhan, untuk umat Tuhan. Tuhan berkati mereka. Bagi yang berkeluarga, berkati keluarga mereka. Dan Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi hamba-hamba-Mu ini. Juga Pendeta Jones Panjaitan yang pindah tugas ke distrik 23 Binjai Langkat. Tuhan kiranya memberkati hamba-Mu beserta dengan keluarga, supaya mereka juga bersuka cita melanjutkan pelayanan. Secara khusus hamba-Mu Amang Pendeta Tampak Hutagaul yang melayani dengan sungguh-sungguh dan menginspirasi di tengah-tengah gereja-Mu HKBP, bahkan di luar HKBP. Tuhan kiranya memberkati hamba-Mu ini beserta dengan keluarga, sehingga dengan kuasa dan kekuatan dari Tuhan akan melanjutkan pelayanan yang lebih baik lagi dan lebih menginspirasi lagi. Tuhan yang maha baik dan maha pengasih, saat ini kami juga berdoa untuk semua pelayanan di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati secara khusus pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu. Tuhan kiranya membuat jemaat-Mu ini menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak sekolah minggu untuk belajar firman Tuhan dan bertumbuh di dalam iman. Demikian juga dengan rencana pelayanan untuk mendidik anak-anak Tuhan yang akan naik sidi. Tuhan memberkati
Berkati juga program pembangunan revitalisasi di jemaatmu ini, supaya Tuhan mencukupkan dari kekayaanmu untuk kebutuhan pembangunan itu. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang berulang tahun dari tanggal 9 Maret sampai 15 Maret. Tuhan kiranya memberikan sukacita kepada mereka, panjang umur dan kesehatan, dan biarlah mereka semakin mengenal anugerah Tuhan yang tak terhitung dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua. Jika ada yang sedang bergumul, ada yang menghadapi persoalan hidup, ada yang membutuhkan pertolongan Tuhan, bantuan dan penyertaan Tuhan, kiranya hadir dalam kehidupan mereka tepat waktu sesuai dengan rancangan Tuhan yang terbaik. Dimuliakanlah namamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.